Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, pada 400 tahun yang lalu, realitas Galileo telah membangun dasar-dasar fisika teoritis yang nantinya akan berkembang di masa depan, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan besar. Apa ya yang sebenarnya menjadi penyusun segala keadaan materi dalam ruang di alam semesta ini? Kita terbuat dari apa? Dan apakah yang menjadi dasar penyusun alam semesta? Dan bagaimana cara kerjanya? Ya, selama berabad-abad, pertanyaan tersebut terus menggelinding dan terus diupayakan oleh para filsuf sains agar ditemukan jawabannya. Ratusan teori telah lahir dan ribuan eksperimen ilmiah kemudian dilakukan untuk mencoba mengintip keadaan fundamental alam semesta yang mustahil kita lihat dan amati dengan mata telanjang. Tapi akhirnya semua itu mendapatkan titik terang dan benar-benar terungkap pada awal abad ke-19, terutama setelah berkembangnya teori fisika partikel dan mekanika kuantum. Melalui berbagai eksperimen super panjang selama berabad-abad, kotak Pandora akhirnya bisa tersingkap. Di mana di abad ke-21 ini kita mengenal yang namanya model standar fisika partikel atau standar dasar dalam fisika partikel yang menjelaskan bahwa alam semesta, struktur, ruang, dan materi sebenarnya tersusun oleh objek-objek supermikro yang kita kenal dengan partikel dasar. Objek-objek dasar tersebut dijelaskan merupakan entitas paling dasar, partikuler, dengan ukuran di bawah keadaan struktur subatomik, di mana mereka terikat dan bekerja dengan tiga gaya fundamental alam semesta, yakni elektromagnetisme, kemudian gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah, kecuali gravitasi. Ya, tahukah Anda mengapa gravitasi dalam pengecualian? Gravitasi merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental yang ada di alam semesta ini. Tapi hingga saat ini faktanya para ilmuwan belum bisa menemukan hubungan atau keterkaitan yang dapat menyatukan gravitasi dengan keadaan materi-materi fundamental yang telah tersusun dalam model standar. Pada tingkat mikroskopik, gaya gravitasi berperilaku sangat lemah, sehingga tidak bisa berinteraksi nyata dengan satu partikel apapun dalam model standar. Hal tersebut berbeda dengan 3 gaya fundamental lainnya yang dapat berinteraksi dan mempengaruhi keadaan partikel-partikel dalam model standar. Untuk memahami keterikatan dan perilaku gaya-gaya fundamental dan partikel-partikel dasar, kita wajib melihatnya menggunakan teori medan kuantum. Ya, kita orang-orang awam yang hanya belajar hal-hal dasar tentang partikel pasti menganggap bahwa partikel-partikel fundamental atau dasar seperti quark di dalam proton atau neutron yang menyusun struktur materi di alam semesta ini bagaikan blok batu bata yang tersusun sedemikian rupa hingga membentuk bidang bangunan. Tapi penjabaran fisika partikel yang lebih dalam tidak berkata demikian. Dalam penjabaran fisika partikel atau fisika kuantum tentang proses penyusunan struktur-struktur dasar sebenarnya berbentuk mirip riak atau cairan dalam bidang yang biasa kita sebut dengan field atau medan. Ya, partikel-partikel kuantum sebenarnya berbentuk diskrit yang berfluktuasi, tidak benar-benar padat seperti kerikil dan berbentuk bola-bola. Karena pada kenyataannya bentuk partikel-partikel tersebut adalah diskrit yang berfluktuasi yang berinteraksi dalam bidang atau medan kuantum. Ya, dalam model standar fisika partikel seperti 17 partikel yang hingga kini telah teridentifikasi dalam berbagai uji eksperimen ilmiah. Ke-17 partikel tersebut akan diklasifikasikan dalam 2 keadaan. Yang pertama adalah golongan partikel fermion atau partikel materi yang umum memiliki momentum sudut spin setengah, 3/2, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah partikel boson atau partikel pembawa gaya yang umumnya memiliki momentum sudut spin 0 atau 1 dan lain-lain. Ya, dalam dunia kuantum, fermion dan boson umumnya akan dibedakan melalui prinsip pengecualian Pauli. Ya, partikel-partikel fermion umumnya akan mematuhi aturan yang disebut dengan prinsip pengecualian Pauli, yang artinya dalam keadaan di ruang umum atau hampa, kalian tidak diperbolehkan menempatkan atau meletakkan 2 fermion dalam sebuah atom pada konfigurasi yang sama. Contoh,
jika ada dua elektron dalam satu orbital yang sama di inti atom. Dua elektron tersebut harus memiliki nilai spin yang berbeda. Jika salah satu elektron memiliki spin setengah bilangan bulat, maka spin lainnya harus berlawanan dengan spin tersebut. Tidak boleh memiliki proyeksi spin yang sama. Sementara boson dapat bekerja sebaliknya, tidak terikat dengan prinsip pengecualian Pauli, yang artinya kalian bisa menumpuk boson meski memiliki konfigurasi spin yang sama. Ya, partikel-partikel fermion biasanya disebut dengan partikel materi, karena faktanya fermion merupakan partikel penyusun alam semesta seperti pada hadron, yakni proton dan neutron. Ya, diketahui partikel fermion diidentifikasi menjadi dua kelompok, yakni kelompok quark dan kelompok lepton. Kelompok quark seperti up quark atau quark atas, jump quark, top quark, down quark, strength quark, dan bottom quark. Ya, quark-quark tersebutlah yang menyusun partikel-partikel subatomik seperti proton dan neutron. Quark merupakan partikel yang lebih dasar daripada proton dan neutron. Ya, dan selanjutnya adalah kelompok lepton. Partikel-partikel keluarga lepton seperti elektron, muon, tauon, juga tiga neutrino seperti elektron neutrino, muon neutrino, dan tau neutrino. Yang pertama adalah elektron. Ya, elektron merupakan lepton yang mengorbit pada inti atom di sebuah struktur atom. Elektron memiliki massa kira-kira sekitar 1836 kali lebih kecil daripada partikel proton. Dalam berbagai implikasi, keadaan partikel fundamental ini berperan penting dalam memainkan berbagai fenomena fisik seperti listrik, magnetisme, konduktivitas termal, dan lain-lain. Selain elektron, dalam keluarga lepton ada pula muon. Partikel ini secara fisik mirip elektron, tapi bermassa 207 kali lebih besar daripada elektron. Muon hanya terbentuk dalam berbagai interaksi kosmik di alam semesta. Muon merupakan partikel yang tidak stabil dengan umur yang sangat pendek, kira-kira 0,00022 mikrodetik. Muon-muon yang meluruh bisa membentuk kelompok neutrino atau antipartikelnya. Selain muon, ada pula tauon atau tau. Partikel tauon berinteraksi mirip elektron, namun memiliki massa 1777 kali lebih besar daripada partikel elektron, juga lebih besar daripada muon. Kemudian neutrino. Neutrino juga merupakan lepton dan merupakan lepton teringan. Ya, saking ringannya neutrino, bahkan sangat sulit untuk berinteraksi dengan sebuah objek materi lain. Contoh, dalam ribuan triliun neutrino yang mungkin mengguyur tubuh kita selama hidup Anda, diperkirakan hanya 1 atau 2 neutrino saja yang sempat berinteraksi dengan jaringan tubuh Anda. Neutrino umumnya terbentuk dari interaksi partikel-partikel kosmik. Ya, selain fermion, boson juga bagian dari model standar. Boson adalah partikel pembawa gaya atau partikel penghasil interaksi. Partikel-partikel boson umumnya selalu berinteraksi dengan berbagai partikel lain. Ada 5 jenis boson dan 4 merupakan gauge boson atau boson tolok, yakni partikel boson yang bertindak menjadi pembawa gaya dasar alam semesta, seperti foton, partikel cahaya yang membawa gaya elektromagnetisme. Kemudian boson gluon yang membawa interaksi nuklir kuat, sedang boson W dan boson Z dikenal sebagai boson vektor atau boson yang membawa interaksi lemah. Dan keluarga boson yang terakhir adalah Higgs boson. Boson Higgs diketahui pertama kali pada tahun 2012 dalam uji eksperimental fisika partikel di CERN. Proyek ini dikepalai oleh Peter Higgs dan Francois Englert, yang menjadikan mereka pemenang Nobel pada saat itu. Partikel ini merupakan salah satu partikel paling krusial atau paling penting dalam penyusunan keadaan materi di alam semesta. Higgs boson merupakan partikel pembawa massa. Medan Higgs akan memberi massa setiap materi di alam semesta ini ketika partikel Higgs berinteraksi dalam medan Higgs. Ya, hingga saat ini hanya 17 partikel dasar atau fundamental tersebut yang sudah terungkap dalam eksperimen panjang selama 100 tahun terakhir. Tapi tabir untuk mengungkap seluruh struktur penyusun alam semesta pastinya masih panjang, karena bukan tidak mungkin ada partikel-partikel lain yang masih terselubung dan menunggu untuk kita ungkap keberadaannya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang model standar fisika partikel. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi genius.
Ya, Profesor Kardus bersama Profesor Wolfgang Pauli mengabarkan